Desa Silawan adalah salah satu desa di Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Desa ini merupakan gerbang pintu masuk antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste. Desa Silawan memiliki 10 dusun dan dipimpin oleh seorang kepala desa yang langsung dipilih oleh masyarakat dan dibantu oleh seorang sekretaris desa. Dikarenakan sebagai pintu masuk antara dua negara, maka potensi untuk penyebaran kasus HIV dan AIDS akan sangat tinggi. Berdasarkan data Puskesmas Silawan, untuk Desa Silawan terdapat 6 ODA dan terdapat kelompok risiko yang tinggi yang telah teridentifikasi. Untuk diketahui bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini ada 36 orang warga Desa Silawan yang terinfeksi mengidap HIV/AIDS. Dari 36 orang ini, 30-nya sudah meninggal, sisa 6 orang yang masih hidup. Dan sementara mereka dalam pendampingan dari Puskesmas, Kader WPA, bahkan juga ada perhatian khusus dari Sidi Bethesda Yakum Belu. Masih sangat minimnya informasi terkait dengan HIV dan AIDS di Desa Silawan, sehingga masih ada masyarakat yang menganggap HIV dan AIDS itu adalah penyakit kutukan dan penyakit turunan, serta masih mempercayai pengobatan secara tradisional. Stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV dan AIDS dilakukan oleh siapa saja, terutama bagi mereka yang pemahaman terkait HIV dan AIDS tidak memadai. Hal ini juga pernah dilakukan masyarakat di Desa Silawan. Jika ada masyarakat di desa kami yang meninggal karena HIV/AIDS, kami masyarakat Desa Silawan sangat takut dengan yang namanya HIV, karena HIV itu adalah penyakit yang mematikan. Jika ada orang yang dengan HIV meninggal, kami akan pergi melayat, dan ada juga yang tidak pergi melayat. Jika ada orang yang pergi melayat pun, itu akan menjauh dari mayat yang ada. Dan sesudah melayat, jika ada keluarga Oda menyiapkan air atau makanan yang disediakan, malah tidak dicicipi atau tidak diminum. Ada 5 orang kader Posyandu yang pada awalnya juga melakukan hal yang sama. Mereka menjauhi Oda, merasa jijik terhadap Oda. Jika ada Oda yang meninggal dunia, mereka pergi melayat tetapi tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang disediakan oleh keluarga Oda. Bahkan pernah terjadi ada Oda yang bertamu ke rumah salah satu kader Posyandu, kemudian disuguhkan minuman, tetapi setelah Oda itu pulang, gelas yang digunakan langsung dihancurkan lalu dibuang. Dan pada saat itu juga kader Posyandu tersebut langsung mencuci tangan karena telah memegang gelas yang dipakai oleh Oda yang bertamu ke rumah. Hal itu dilakukan karena ada keraguan dan kekhawatiran bahwa mereka akan tertular HIV ketika menggunakan gelas yang dipakai oleh Oda itu. Pada Desember 2019, 5 kader Posyandu itu mulai bergabung dengan Sidi Bethesda Yakum dan menjadi kader warga peduli AIDS. Kesadaran tentang pentingnya menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap Oda baru muncul setelah 5 WPA ini aktif mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Sidi Bethesda Yakum. Setelah menjadi WPA, saya sadar bahwa yang selama ini saya lakukan terhadap orang dengan HIV yang meninggal di desa kami itu salah. Itu suatu stigma dan diskriminasi yang sudah saya lakukan di kalangan masyarakat. Adapun informasi-informasi yang didapatkan oleh 5 WPA tersebut, yakni apa itu HIV dan AIDS, cara penularan HIV, tahapan atau stadium HIV, cara pencegahan HIV, cara pengobatan HIV, serta cara mendampingi Oda. Karena
penularan HIV itu hanya melalui jarum suntik, hubungan seksual, air susu ibu, dan transfusi darah. Karena selama ini masyarakat beranggapan bahwa dengan menggunakan sikat gigi atau makan bersama, minum bersama, maupun bersalaman itu dapat menularkan ke orang lain. Tetapi dengan informasi yang kami dapat, kalau dengan bersalaman atau makan minum bersama itu tidak akan menularkan ke orang lain. WPA dalam mengimplementasikan informasi yang didapatkan seringkali mendapat hambatan karena masyarakat belum memahami betul tentang cara penularan HIV. Masyarakat beranggapan bahwa jika duduk bersama ataupun bersalaman dengan ODA, saat itu juga mereka akan langsung tertular. Pernah terjadi di salah satu dusun yang ada di Desa Silawan mengadakan pertemuan bersama masyarakat dusun setempat dan ada ODA yang hadir dalam pertemuan tersebut. Akan tetapi kepala dusun tidak menerima kehadirannya, bahkan mengusir ODA itu. Bukan hanya dari masyarakat, tantangan juga datang dari ODA sendiri yang ada di Desa Silawan. Dari 6 ODA yang ada di wilayah Desa Silawan, 3 diantaranya sudah mau menerima kehadiran WPA, sedangkan 3 lainnya belum karena mereka masih menutup diri dan mereka berasal dari kalangan terpandang. WPA mulai membagi informasi terkait dengan HIV dan AIDS kepada masyarakat. Edukasi dilakukan secara terus-menerus kepada masyarakat sehingga pola pikir masyarakat mulai berubah, misalkan berkurangnya stigma dan diskriminasi bagi ODA di Desa Silawan, mulai menerima keberadaan ODA. Masyarakat juga mulai mengkonsumsi makanan dan minuman yang disiapkan keluarga ketika ada ODA yang meninggal, mendukung dan memotivasi ODA agar tetap semangat dan rutin untuk mengkonsumsi ARV. Dengan kami menyebarluaskan informasi terkait dengan pencegahan dan penularan HIV kepada masyarakat, itu ada perubahan di antara masyarakat desa kami. Dulunya yang ada ODA meninggal tidak ada yang pergi melayat, tetapi sekarang ada ODA yang meninggal dan mereka tetap pergi melayat. Bahkan ada makanan dan minuman yang disediakan oleh keluarga, bahkan mereka akan cicipi bersama. Dan dulunya ada ODA yang meninggal, mereka akan masak di rumah sebelah, bukan di rumah yang ada ODA meninggal di situ. Tetapi sekarang adanya informasi menyebar luas ke masyarakat. Jika ada kematian yang terjadi dengan orang dengan HIV/AIDS, semua makanan dan minuman disediakan di tempat yang sama yang ada di tempat duka. WPA Desa Silawan berharap adanya dukungan dan kerjasama dari pemerintah desa untuk bersama-sama memberi perhatian dan dukungan terhadap ODA. Terkait dengan dukungan dari pemerintah desa, pada saat ini pemerintah desa sudah menganggarkan dana senilai 7.120.000 untuk kegiatan pencegahan dan penularan HIV/AIDS. Kita tetap masukkan anggaran di dalam APBDes untuk membiayai kegiatan-kegiatan HIV. Dalam hal ini adalah kegiatan pencegahan HIV/AIDS. Selain itu juga besar harapan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat terus disebarluaskan sehingga stigma dan diskriminasi terhadap ODA dapat berkurang dan bahkan tidak ada lagi. Kita pemerintah desa mengupayakan, yang kita lakukan adalah tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan yang kita lakukan adalah menyampaikan atau memberikan informasi sebanyak mungkin kepada stakeholder yang ada maupun kepada masyarakat terkait dengan penyakit HIV itu sendiri. Kami WPA selalu bekerja sama dengan pemerintah desa, baik melakukan sosialisasi di tempat tertentu seperti dusun, di kalangan remaja, OMK, kelompok doa, itu kami selalu bekerja sama dengan pemerintah desa. Sampai dengan saat ini, 5 WPA Desa Silawan tetap aktif dan terus menyampaikan informasi HIV dan AIDS kepada masyarakat Desa Silawan agar pada tahun 2030
Tidak ada lagi stigma dan diskriminasi terhadap ODA, tidak ada lagi kasus baru untuk HIV, dan tidak ada lagi yang meninggal karena kasus HIV. Harapan kita pemerintah Desa Silawan yaitu berkurangnya penderita HIV/AIDS di Desa Silawan, bahkan saudara-saudara kita yang dikenal dengan ODA, mereka juga bisa nyaman, bisa mendapat perhatian dari masyarakat lain, sehingga tidak ada lagi stigma atau diskriminasi terhadap saudara-saudara kita yang masih hidup. Harapan ke depan kami sebagai kader WPA terus bekerja keras untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan pencegahan dan penularan HIV kepada masyarakat yang ada di desa kami. Terkait dengan Trijero, jadi di tahun 2030 kami WPA punya harapan agar tidak ada stigma dan diskriminasi terhadap ODA lagi, dan yang kedua tidak ada lagi kasus HIV baru di desa kami, dan yang ketiga tidak ada lagi kematian dengan kasus HIV/AIDS di desa kami.